Hai para pecinta film, selamat datang di One Day Film. Di video kali ini, saya akan membahas sebuah film yang berjudul The Platform. Film ini akan mengisahkan tentang sebuah sel penjara bertingkat dengan sebuah beton dan lubang besar di tengahnya. Tujuannya adalah untuk menyalurkan makanan secara bertahap dari atas hingga ke bawah. Baiklah, tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Di awal film, diperlihatkan seorang pemuda yang baru terbangun dari tidurnya. Dia bernama Goreng. Ini adalah hari pertamanya di sel penjara tersebut. Goreng pun terlihat seperti orang linglung dan kebingungan dengan apa yang dilihatnya. Tiba-tiba, seorang kakek tua mengatakan bahwa yang terpenting di tempat ini adalah makan dan terus makan. Perkataan itu pun membuat Goreng merasa kebingungan. Di samping itu, Goreng juga merasa penasaran dengan sebuah lubang besar di tengah selnya. Lalu, dia pun melihat ke lubang itu yang ternyata lubang tersebut terlihat sangat dalam. Pak tua sebelumnya pun kemudian menyebutkan namanya jika dia bernama Terima Kasih. Terima Kasih mengatakan kepada Goreng bahwa hal terpenting di sel penjara ini adalah makan dan terus makan. Terima Kasih juga mengatakan bahwa urutan sel penjara mereka berada di urutan yang bagus yaitu nomor 48. Tak lama kemudian, sebuah lampu berwarna hijau pun menyala. Lalu, turunlah sekumpulan makanan dari sebuah beton kotak di sel penjara mereka. Makanan itu pun terlihat seperti sudah tak layak untuk dikonsumsi. Terima Kasih dengan lahapnya langsung memakannya tanpa merasa jijik sedikit pun. Goreng lalu mengatakan bahwa makanan itu terlihat seperti sampah yang menjijikkan. Kemudian, Goreng pun berpersepsi apabila di atas mereka ada 47 sel penjara dan di setiap selnya berisi 2 orang, maka makanan tersebut adalah sisa makanan dari 94 orang di atas sel mereka. Di tengah tumpukan makanan, Goreng melihat salah satu buah apel yang masih utuh dan juga segar. Dia pun mengambilnya untuk dimakan saat dia merasa lapar nantinya. Setelah beton makanan itu turun ke bawah, tiba-tiba suhu ruangan di tempat itu pun terasa sangat panas. Terima Kasih lalu mengatakan kepada Goreng bahwa suhu di ruangan itu akan menjadi panas atau sangat dingin jika ia mengambil sedikit saja makanan di atas beton tersebut. Terima Kasih kemudian menyuruh Goreng untuk membuang apelnya jika dia tak ingin tubuhnya terbakar. Goreng lalu bercerita ke Terima Kasih alasannya dia masuk ke sel penjara ini. Ternyata, Goreng masuk ke penjara ini secara sukarela. Dia akan berada di penjara ini selama 1 tahun. Pagi harinya, Goreng tetap tak mau makan makanan yang baginya seperti sampah. Dia pun hanya memandangi Terima Kasih yang melahap semua makanan yang begitu menjijikkan. Selesai makan, Goreng pun bertanya tentang alasan Terima Kasih masuk ke penjara ini. Terima Kasih lalu bercerita bahwa dahulunya ia kehilangan kesadaran karena mabuk dan melemparkan TV-nya dari jendela apartemennya. Dan TV tersebut mengenai salah satu kepala seorang pemuda yang lagi bersepeda dan dia pun langsung meninggal. Lalu, saat ditangkap oleh pihak polisi, ia pun diberikan pilihan untuk masuk ke rumah sakit jiwa atau pergi ke sebuah lubang penjara. Ia yang merasa jika dirinya masih waras, ia pun memilih untuk pergi ke sebuah lubang penjara dan itulah kenapa dirinya berada di sel penjara ini. Goreng kemudian bertanya lagi tentang berapa banyak jumlah sel di bawah sana. Terima Kasih lalu mengatakan bahwa dirinya pernah berada di sel nomor 132 dan dia melihat masih banyak sel penjara lagi di bawahnya. Goreng pun kembali berpersepsi kemungkinan besar makanan itu tak akan sampai hingga ke sel penjara yang paling bawah. Dia pun berusaha memberitahu ke orang yang paling atas agar mau melakukan penjatahan makanan. Terima Kasih lalu menyauti perkataan dari Goreng bahwa tak akan ada yang mau mendengarkan komunis berbicara. Maksud dari komunis di sini adalah sifat orang komunis yang selalu berbagi satu sama lain. Di waktu senggang, Terima Kasih mengatakan bahwa setiap bulannya mereka akan berpindah-pindah di setiap selnya. Terima Kasih mengatakan bahwa ia pernah berada di sel nomor 26, 78, 43, 11, dan 79.
Belum selesai menjelaskan, Goreng kemudian bertanya tentang siapa teman sel penjara terima kasih sebelumnya. Sebab yang diketahuinya bahwa walaupun berpindah-pindah sel, mereka tetap selalu bersama dengan teman di sel penjara. Terima kasih pun seketika langsung terdiam dan tak mau menjawab. Tak lama kemudian, Goreng terkejut melihat salah satu wanita yang berada di atas beton makanan. Terima kasih menjelaskan bahwa wanita itu adalah Miharu dan dia sedang mencari puterinya yang hilang di penjara itu. Beberapa saat kemudian, Terima kasih tiba-tiba menjawab pertanyaan dari Goreng sebelumnya. Ia mengatakan bahwa dia memakan daging manusia tapi ia tak membunuh siapapun. Hal ini pun membuat Goreng merasa bingung dengan maksud dari perkataan terima kasih. Kini, hari demi hari pun mulai berlalu. Goreng pun mulai terbiasa dengan makanan yang dianggapnya sangat menjijikkan sebelumnya. Di tengah malam, Terima kasih mengatakan bahwa besok adalah waktunya untuk berpindah tempat ke sel penjara yang lainnya. Pagi harinya, ketika Goreng membuka matanya, ia pun merasa terkejut karena tubuhnya yang diikat dengan kain begitu rapat. Terima kasih lalu menunjukkan sel penjara mereka dengan nomor 171. Terima kasih lalu menjelaskan bahwa ia tak berniat membunuh Goreng. Dia akan berpuasa selama seminggu sebelum menyantap beberapa bagian tubuhnya. Mendengar hal itu, Goreng pun tak henti-hentinya mencoba untuk memberontak. Tak lama kemudian, beton makanan pun tiba di sel penjara mereka. Terima kasih lalu mengatakan bahkan tulang makanan pun tak ada di beton tersebut. Setelah sudah 1 minggu berlalu, Terima kasih mencoba mendatangi Goreng dan mengatakan bahwa saatnya kini telah tiba. Perlahan, Terima kasih mencoba menyayat salah satu paha dari Goreng. Beruntungnya, muncullah Miharu yang berada di atas beton makanan yang langsung memukul Terima kasih dengan sebuah botol. Miharu lalu melepaskan ikatan dari Goreng. Goreng yang merasa kesal pun langsung menusuk tubuh dari Terima kasih hingga dia tewas. Kemudian, Goreng pun langsung tak sadarkan diri karena luka di pahanya. Karena Goreng mulai kelaparan, Miharu pun mencoba menyuapi potongan daging dari Terima kasih kepada Goreng. Setelah beberapa hari bersama Goreng, Miharu pun naik ke atas beton makanan dan kembali mencari puterinya. Tak lupa, Goreng juga mengucapkan terima kasih kepadanya. Di waktu senggang, Goreng pun mulai berhalusinasi tentang Terima kasih yang mengatakan bahwa hidup di penjara ini antara makan atau dimakan. Asesinos los dos. Pagi harinya, Goreng terkejut dengan seekor anjing yang membangunkannya. Dia pun melihat nomor sel penjaranya yang tertulis nomor 33. Kemudian, seorang wanita mengatakan kepadanya bahwa tak ada seseorang yang memilih untuk membawa buku. Kemudian, cerita dibuat flashback ke waktu sebelum Goreng memasuki penjara ini. Di waktu sebelumnya, Goreng sedang ditanyai oleh seorang wanita tentang beberapa hal. Ternyata, selain untuk mendapatkan gelar sarjana, Goreng juga ingin berhenti dari kecanduan merokok. Dan ternyata, seorang wanita yang kini berada di sel penjara bersamanya adalah seorang wanita yang menanyainya dahulu. Wanita itu mengatakan bahwa ia masuk penjara ini juga secara sukarela. Nama wanita ini adalah Imogiri. Goreng lalu menjelaskan bahwa makanannya tak cukup untuk 200 tingkat sel penjara. Imogiri kemudian menjawab bahwa semua makanan itu sebenarnya cukup jika semua orang memakan sesuai kebutuhan. Claro. Ketika beton makanan tiba di sel mereka, Goreng pun merasa bingung dengan kelakuan Imogiri yang menyiapkan 2 piring makanan di atas beton. Goreng yang teringat dengan Miharu yang mencari putrinya, ia pun bertanya kepada Imogiri apakah di sel penjara ini ada seorang anak berusia 16 tahun. Imogiri pun menjawab bahwa selama ia menjadi pengelola penjara ini, dia tak menemukan daftar seorang anak kecil. Hari demi hari pun mulai berlalu. Imogiri tetap menyiapkan 2 piring makanan seperti hari-hari biasanya. Tak henti-hentinya, Imogiri tetap mencoba memberitahu kedua orang di bawah mereka untuk membagi jatah makanannya.
Goreng lalu mengatakan bahwa semua yang dilakukan Imogiri sia-sia, tak akan ada yang mau mendengarnya. Imogiri pun lalu tersenyum dan mengatakan bahwa mereka nantinya juga akan paham. Di hari selanjutnya, Imogiri mengajak Goreng untuk meyakinkan juga orang yang berada di atas mereka. Goreng pun dengan sedikit kesal mengatakan bahwa tak akan ada yang mau mendengarkan mereka. Di hari berikutnya, saat beton makanan telah tiba, terlihat Miharu yang tergeletak lemas di atas beton makanan. Goreng pun mengajak Imogiri untuk membantunya memindahkan Miharu ke ranjang tidurnya. Malam harinya, ketika mereka bertiga sedang beristirahat bersama, Goreng pun langsung terbangun karena suara kegaduhan yang berasal dari Imogiri dan juga Miharu. Ternyata, kegaduhan itu disebabkan oleh Miharu yang membunuh anjing kesayangan dari Imogiri untuk dimakan. Pagi harinya, saat beton makanan telah tiba, Miharu berpamitan kepada Goreng untuk kembali mencari anaknya. Beberapa saat kemudian Imogiri berkata bahwa Miharu sebenarnya tak mempunyai anak. Wanita itu dahulunya adalah seorang pemain musik yang bercita-cita untuk menjadi seorang artis. Akan tetapi, dia menjadi gila karena harapannya tak terwujud. Kemudian, terlihat beberapa koki penjara yang membuat masakan yang begitu lezat. Ternyata, setiap makanan di beton itu disediakan sesuai permintaan dari kesukaan setiap napi saat sebelum masuk ke dalam penjara ini. Akan tetapi, kerakusan setiap orang yang berada di paling atas sel penjara inilah yang membuat makanan itu tak tersisa hingga ke sel yang paling bawah. Goreng lalu mengatakan bahwa hari ini adalah hari terakhir sebelum mereka pindah. Tak diduga, pada esok harinya, mereka pun kini berada di sel penjara nomor 202. Goreng yang sebelumnya menebak bahwa sel penjara ini hanya berisi 200 sel saja, ternyata tebakannya salah besar. Di samping itu, Goreng melihat Imogiri yang telah melakukan bunuh diri. Di selembar kertas, Imogiri menulis surat bahwa ia mengizinkan Goreng untuk memakan tubuhnya, sebab tak akan ada makanan sisa di urutan sel yang mereka tempati. Saat beton makanan tiba di sel penjaranya, Goreng mengambil pecahan kaca yang begitu tajam. Dia kemudian membuat coretan demi coretan di dindingnya seperti melakukan perhitungan. Ternyata, Goreng mencoba menghitung jumlah sel di bawahnya. Perhitungan itu dia lakukan dengan mendengar seberapa banyak beton itu berhenti. Ketika merasa lapar, Goreng lebih memilih untuk memakan cobekan dari bukunya daripada memakan daging dari Imogiri. Tak diduga, dia pun berhasil bertahan selama 30 hari dengan memakan cobekan dari bukunya. Pagi harinya, Goreng terbangun di sebuah sel penjara dengan nomor yang begitu indah yaitu nomor 6. Goreng kini berada di sel penjara bersama seorang pria bernama Baharat. Baharat pun merasa senang dengan nomor sel di penjara mereka. Dia merasa senang bukan karena jatah makanannya yang semakin banyak, akan tetapi dia ingin naik ke sel penjara yang paling atas. Baharat pun lalu memohon kepada kedua orang yang berada di atasnya untuk membantunya naik. Ketika Baharat mulai naik ke atas, tiba-tiba salah seorang tersebut malah mengeluarkan feses atau kotoran yang mengenai wajahnya. Tak lama kemudian, beton makanan pun tiba di sel mereka. Di sini terlihat makanan yang masih begitu segar dan juga lengkap. Goreng pun mulai memakan seadanya sebab dia merasa trauma ketika berada di sel yang paling bawah. Malam harinya, Goreng mendatangi Baharat dan meminta tolong kepadanya agar dia mau membantunya. Goreng berencana melakukan penjataan makanan di setiap selnya. Hal itu dia lakukan karena dia ingin mewujudkan keinginan dari Imogiri agar setiap sel mengambil jatah makanan sesuai kebutuhannya. Baharat lalu bertanya berapakah jumlah sel penjara di bawah sana. Goreng kemudian menjawab bahwa ada sekitar 250 sel penjara, sebab ia sudah melakukan perhitungan sebelumnya. Baharat pun kembali bertanya bagaimana jika perhitungan itu ternyata salah.
Goreng lalu kembali menjawab setidaknya mereka sudah mencoba. Keesokan paginya, Baharat dan Goreng pun bekerja sama dan membuat senjata dari tiang di ranjang mereka. Kini, mereka pun sudah siap untuk turun ke bawah dengan menaiki beton makanan. Ketika berada di bawah sel yang pertama, Goreng menyuruh kedua orang itu untuk berpuasa sekali saja. Lalu, di sel selanjutnya, Baharat pun bertemu dengan salah satu orang yang mengenalnya. Ternyata, orang itu adalah orang yang pernah membantunya untuk naik ke atas sel penjara. Di sel selanjutnya, mereka bertemu dengan seorang motivator. Orang itu kemudian memberikan nasihat ke mereka berdua bahwa jika mereka ingin berniat pergi ke sel yang paling atas, setidaknya siapkan satu makanan agar nantinya pengelola menganggap kalau itu adalah sebuah pesan. Mereka berdua pun lalu memilih panakota atau sebuah puding sebagai pesannya. Saat tiba di sel penjara berikutnya, Baharat mengatakan bahwa ia hanya ingin mereka menuruti perkataannya. Akan tetapi, orang itu malah memaksa untuk mengambil sebuah lobster. Goreng yang kesal pun langsung memukul kepalanya hingga tewas. Ketika mereka sudah melewati 50 sel penjara, mereka pun mulai membagi makanannya. Di sel berikutnya, Goreng melihat seorang wanita yang ternyata itu adalah Miharu yang sedang dihajar oleh beberapa pria. Goreng pun langsung berusaha menyelamatkannya. Di sisi lain, Baharat malah terkena sayatan di perutnya. Beruntungnya, Baharat dan juga Goreng pun berhasil memenangkan perkelahian. Di sisi lain, Goreng merasa terpukul setelah melihat kematian dari Miharu. Ia merasa sangat sedih sebab Miharu adalah seseorang yang pertama kali menyelamatkan nyawanya. Baharat pun kemudian bergegas mengajak Goreng untuk naik ke atas beton makanan sebab beton itu akan segera turun ke bawah. Kini, mereka berdua pun telah tiba di sel yang paling bawah yaitu 333. Di samping itu, Goreng juga merasa terkejut setelah melihat seorang anak kecil yang berada di sel penjara itu. Ditambah lagi, anak kecil itu yang sehat-sehat saja. Jika dipikir secara logika, tak mungkin anak itu bisa bertahan hidup. Goreng lalu memberikan penakotannya ke anak itu. Keesokan paginya, saat beton makanan tiba di sel tersebut, Goreng pun menyuruh anak kecil itu untuk naik ke atas beton makanan. Di sini, Goreng terlihat bersama terima kasih yang sepertinya dia telah meninggal. Dan kemudian, film pun berakhir. Baiklah, mungkin hanya itu pembahasan pada video kali ini. Tak lupa, saya mengucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah menonton. Dan sampai jumpa lagi di konten selanjutnya.